hidup mengikuti kedagingan, keinginan diri kami atau dunia ini, tapi kami hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah kami, berfirman bagi kami. Kami siap dengan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, bersyukur kita masih hidup ini. Setiap hari kita lewati dengan berbagai-bagai pergumulan. Dan hidup itu lebih penting dari segala-galanya. Dan Tuhan Yesus menasihati orang-orang yang konsentrasi hidupnya hanya kepada materi. Di Matius pasal yang ke-6, mikir, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kekayaan, dan lain-lain. Ternyata Tuhan Yesus katakan, hidup itu lebih penting dari segala-galanya. Jadi kehidupan itulah yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-murid, kamu harus tinggal dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apabila kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kamu bisa produktif menjadi saksiku Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara-saudara terkasih, pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberi dampak-dampak yang luar biasa sebagai orang-orang percaya. Di Alkitab kita lihat faktanya bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang biasa, ya. Sekali lagi, orang-orang biasa, tapi bisa dipakai Tuhan menjadi orang-orang luar biasa, gitu kan. Nah, biasa seperti apa? Kita tahu murid-murid latar belakangnya, ada yang nelayan, saudara-saudara, ya. Kehidupan yang biasa. Mereka juga penuh dosa, mereka juga penuh kekurangan, penuh kelemahan. Murid-murid ada yang menjual Yesus, ya. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang tidak mau percaya. Berarti mereka ini orang-orang biasa, orang-orang berdosa. Mereka bukan malaikat-malaikat yang wah. Mereka bukan orang-orang top, tapi mereka orang-orang biasa. Namun Tuhan memanggil mereka, dan Tuhan mau memakai mereka, melengkapi mereka, supaya kehidupan mereka orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin pertanyaan kita, apanya yang luar biasa? Gitu. Karena kita juga berpikir, saya sudah percaya Yesus bertahun-tahun, mengikuti Yesus, hidup saya itu biasa-biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Yang dimaksud dengan kehidupan luar biasa adalah kehidupan yang dipimpin, yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu ada beberapa ayat yang sungguh memberi penegasan kehidupan luar biasa di dalam Tuhan harus kita pertahankan. Roma pasal yang ke-8 itu ayat yang ke-14 mengatakan begini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Ya, sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa maksudnya ayat ini? Semua orang yang dipimpin, sudah yang dipimpin, itu statusnya berubah menjadi anak Allah. Nah, yang luar biasanya di mana? Yaitu status. Yang luar biasanya pada status, yaitu mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan lagi anak-anak secara daging, anak-anak orang tua mereka. Juga kaitannya dengan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1, Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 12 mengatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, lihatlah, orang-orang biasa itu akan menjadi orang-orang luar biasa dalam hal status, yaitu semua orang yang menerimanya. Pertanyaannya, siapa yang menerima Yesus? Bapak Ibu yakin adalah Bapak Ibu adalah orang yang menerimanya? Halo, selamat pagi. Percaya Bapak Ibu menerima Tuhan? Apa tidak? Nah, apa ayat ini bicara kepada siapa? Semua orang yang menerimanya, siapa saja. Entah dia orang kaya, status sosial, orang miskin, orang ada di kota, orang ada di desa, siapa saja. Orang ada di negara-negara hebat maju, Amerika, Ibu Lina baru tiba dari Indonesia, ya datang jemput saya, saudara-saudara. Nanti saya nyasar dulu berangkat sendiri. Oke, jadi saudara-saudara, siapapun kita, apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, status kita berubah. Orang biasa menjadi orang luar biasa. Yang luar biasanya begini, yaitu kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, setan berani atau tidak sama kita? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu adalah anak pejabat di negara kita, dapat perhatian luar biasa. Ada fasilitas. Anak pejabat itu kemana saja dikawal juga. Bukan hanya presiden dikawal. Anak-anak presiden kemana aja ada pengawalannya. Nah, anak-anak Tuhan saya yakin juga akan ada penawalan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia untuk meluputkan mereka. Ada pengawalan Tuhan. Jadi kita ini orang-orang biasa, tetapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang-orang luar biasa karena status kita berubah, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena kita tidak mau mengakui itu, karena kita masih ragu tentang status itu, dan karena kita merendahkan diri, status kita sendiri, atau menjual status itu, harusnya sebagai anak Tuhan kita bangga tentang status semacam ini. Kalau kita punya status semacam ini, wah, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada kemenangan dalam hidup kita karena status baru ini. Nah, lebih lagi saudara-saudara, bukan status ini saja, tapi Roh Kudus dikatakan itu berdiam di dalam diri orang yang percaya. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Mungkin kita baca ayat itu yang perlu diimani dan diyakini bahwa status kita orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Orang-orang biasa menjadi orang-orang luar biasa karena statusnya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang bersyukur dan bangga di dalam Tuhan, bahwa kita menjadi anak-anak Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita, dan kita sungguh akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hidup ini. Tapi kenyataannya mungkin kita katakan, kenapa saya tidak pernah mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Saya tidak ada sukacita, saya tidak ada damai sejahtera,
Ya, banyak-banyak hal dalam hidup ini mengikut Tuhan. Ada kegagalan saja. Dan ada kekecewaan saja. Hidup ikut Tuhan, ada banyak penderitaan. Dan Bapak Ibu tahu sendiri, banyak orang akhirnya ambil keputusan kecewa dengan Tuhan dan tidak mau setia dengan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, ngambek sama Tuhan, putus asa sama Tuhan, dan banyak hal yang diungkapkan baik secara sadar tidak sadar, langsung atau tidak langsung. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah percaya sungguh di dalam Tuhan, memang kita orang-orang biasa, tapi menjadi orang-orang luar biasa karena status kita. Kita harus bangga dengan ini. Amin Bapak Ibu, bangga. Saya anak Tuhan, saya anak Allah. Amin. Bangga. Dan kalau kita berdoa, berkeyakinan bahwa saya adalah anak Bapa, anak Allah, nah itu baru doa kita pas. Yesus mengajarkan, berdoalah Bapa kami yang di surga. Ucapan Bapa itu menjelaskan status kita di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita harus berdampak nantinya. Karena status ini membuat kita akan bisa ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ini ada 2 macam minuman yang seumur hidup saya minum. Dan 2 minuman ini menurut saya berkesannya luar biasa. Minuman pertama 1 tahun yang lalu, waktu saya ada di Manado, saya coba minum namanya minuman cap tikus. Kami habis makan di satu keluarga, dia keluarkan 1 botol, masih utuh katanya. Ini sudah berapa tahun? Belum dijawab. Karena ada banyak persediaan yang ini belum. Karena Pak Pendeta, maka dikeluarkanlah yang utuh, yang perlu dari minum. Saya bilang, waduh, ini bagaimana ya? Saudara, saya tes saja. Saya tidak minta 1 slopi, 1 gelas. Saya hanya minta 1 sendok. Bukan 1 sendok. Saya coba minum, saudara. Ini minum apa? Seperti minum bensin. Terbakar semua ini. Panas. Saya berkata, panas. Saya minta air 1 ceret besar. Saya minum semua habis. Setelah itu pusing saya juga. Kayak orang mau mabuk gitu ya. Karena nggak pernah sama sekali. Wah, saya ini dunia mau terbalik ini. Wah, minum lagi yang banyak, minum yang banyak. Saya minum yang banyak, saudara-saudara. Tapi luar biasa itu minuman. Tapi mereka yang sudah biasa enak saja. 1 gelas, masuk semua, enggak apa-apa. Wah, karena saya tidak pernah minum minuman keras seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau ibu mau tes, silakan aja. Tapi minta. Jadi namanya cap tikus itu betul-betul luar biasa. Kesan pertama dan yang pertama dan yang terakhir. Yang penting saya sudah pernah coba yang namanya cap tikus. Dampaknya luar biasa. Yang kedua, minuman yang saya minum herbal itu beberapa hari ini. Ibu Linda juga. Wah, saya pernah minum minuman yang pahit waktu penyakit malaria di NTT. Daun pepaya ditumbuk, disaring air asli, minum hijau-hijau, kental-kental. Pahit. Tapi sekarang saya minum ini herbal yang 1 hari wajib 3 kali. Pahitnya minta ampun, saudara. Luar biasa, tapi harus minum. Nah, jadi saudara-saudara, minuman itu berdampak bagi kita. Pahitnya minta ampun. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu harus berdampak. Karena itu Tuhan mengatakan bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mengalami dampak kehadiran Tuhan. Nah, ini sebenarnya Ibu Linda harus bersaksi ya. Satu pengalaman luar biasa di Jakarta.
Saya waktu jemput ke Jakarta, kami nginap di hotel. Dan pagi-pagi Ibu Linda mau ke pasar. Pasar itu ada di belakangnya hotel, hanya jalan kaki. Nah, tidak tahu pengalamannya. Boleh cerita singkat supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati loh Ibu. Ya, Ibu Linda boleh sambung di sini. Singkat loh ya. Karena ini orang-orang yang menyebut pendeta, hamba Tuhan, orang-orang rohani. Tapi kok bisa ya menyebut nama Tuhan? Kok bisa ya? Heran kan? Nah, singkat saja. Ya Bapak Ibu, saya pagi itu pakai daster, baru bangun tidur, lalu saya bilang, please saya mau ke pasar karena di pasar Senen itu banyak inang-inang yang jualan bumbu-bumbu dari Sumatera. Lalu saya jalan di pasar, saya cari itu bumbu, ada sebagian saya dapat, ada yang tidak saya dapat. Lalu saya berdiri bingung kan, karena baru pertama kali masuk ke pasar itu. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu datang, terus tepuk saya begini, Bu, ada itu enggak? Katanya ada sirih merah enggak? Saya ini punya masalah dengan suami saya itu sakit, katanya sirih merah itu sangat ampuh untuk apa? Untuk mengobati penyakit suami saya, dia bilang gitu. Suami saya itu jatuh lalu gula, dia bilang gitu. Terus saya pikir, wah saya juga ada penyakit gula, saya pengen sirih merah itu. Terus di mana yang saya cari? Terus tiba-tiba ada seorang ibu lewat lagi, terus bilang, Bu, di mana jual sirih merah? Kata ibu yang menepuk saya itu. Terus bilang, oh ada, saya tunjukkan tempatnya, itu nggak usah dibeli, ada di sana. Ada seorang kakek-kakek yang cuman akan kasih, dia bilang itu. Terus saya nggak tahu gimana, saya nggak sadar gitu, terus ayo ikut. Saya ikutin dia dari belakang. Lalu saya, ibu itu bilang, naik mobil saya aja. Jadi saya nggak tahu tuh, nggak sadar, dalam keadaan nggak sadar tuh naik ke mobil itu. Lalu saya tuh dibawa ke kayak 15 menit dari pasar itu. Terus di dalam mobil tuh ya ibu sini bercerita tentang suaminya. Terus tanya-tanya. Terus dia bilang, oh nanti ini pendeta ini udah umur 96 tahun, dia sangat diberkati Tuhan, dia bisa mengobati segala penyakit, bisa mendoakan, lalu bisa diurapi. Sehingga waktu saya mengalami masalah, kata ibu yang punya supir ini, waktu saya punya masalah saya itu diselesaikan, lalu hidup saya diberkati, saya punya pabrik, saya punya bisnis jalan terus. Nanti kamu juga harus didoain, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, ayo kita ke bapak itu, dia bilang gitu. Lalu di pertengahan jalan itu kita jemput lagi orang gitu, katanya itu cucu dari pendeta Yohanes ini yang akan membawa kita ke rumah Pak Yohanes itu. Cucu bilang gitu, saya ini berbaik hati karena saya ini hamba Tuhan. Saya ini udah ditebus sama Tuhan Yesus, jadi saya harus berbuat baik, dia bilang gitu. Lalu kita ditanyakan, enggak. Lalu kita sampai tempat itu berhenti di pinggir jalan, lalu cucu dari Pak Yohanes ini bilang, saya masuk duluan karena kamu nggak diizinkan masuk, saya harus masuk. Lalu dia masuk, lalu dia balik lagi setelah 15 menit saya itu. Tapi di dalam mobil itu saya ditanya macam-macam. Lalu dia bilang gini, cucu Pak Yohanes dia bilang, oh Bu, ada kabar yang sangat-sangat mengerikan, dia bilang gitu. Oh apa ya, saya bilang gitu. Saya pikir abang saya kan lagi sakit di opname di rumah sakit di Medan. Saya pikir mengenai abang saya ini. Enggak, dia bilang, Pak Yohanes ini, pendeta Yohanes ini buka Alkitab. Lalu dia lihat wajah ibu, katanya, ibu ini punya anak dua kan. Tapi saya itu waktu itu kayak udah sadar, tapi saya tetap kooperatif ngikutin alur ceritanya dia gitu kan. Tapi saya waktu itu udah sadar, dia bilang ini, dalam 3 hari ini anak bungsu ibu tuh bakal mati, dia bilang. Nah saya pikir ini Heskia apa gimana gitu kan, saya kan nggak pernah punya anak gitu kan. Terus dia bilang, tapi bisa dicegah dengan jalan didoakan, dia bilang gitu. Terus singkat cerita, Pak Yohanes ini katanya mau ngobrol sama saya, lalu mau dengar suara saya, lalu ditelepon Pak Yohanes ini katanya, iya ibu harus sungguh hati supaya anak ibu ini dihindari dari masalah. Katanya, ibu tahu nggak penyakit ibu yang ibu alami sekarang ini? Dia bilang itu karena ibu itu jalan di perempatan lalu menginjak darah orang mati yang pagi tadi mati di jalan itu, ibu injak.
Jadi darah itu lengket, ibu bawa ke rumah. Jadi semua beras ibu, segala makanan ibu itu udah dinodai dia bilang, oleh kutuk dia bilang gitu. Jadi satu-satunya ibu ini harus didoain. Tapi dia bilang gitu, ibu harus bawa sesuatu ke Pak Pendeta ini supaya didoain. Saya bilang, dia tanya, dompet ibu ada isinya berapa? Waktu saya cuma bawa 200 ribu. Saya bilang saya nggak bawa ATM, terus ibu nggak pakai perhiasan. Saya bilang saya nggak begitu suka sama perhiasan, saya bilang gitu. Nah ibu sekarang rumahnya di mana? Saya bilang saya di hotel. Terus sama siapa? Sama suami saya bilang gitu kan. Jadi ibu pulang dulu, ambil ATM, tanya ingat nomor PIN-nya, bawa semua perhiasan, apa aja yang ibu punya itu bawa semua. Katanya, ibu suaminya banyak duit. Saya bilang iya banyak duit. Terus ibu nggak punya duit, kenapa? Dia bilang gitu. Saya nggak suka pegang duit, saya bilang suami saya pegang semua. Nah ibu jangan ceritakan ke suami ibu, ini rahasia Tuhan, dia bilang gitu kan. Tapi saya antar ibu pulang untuk ambil itu semua. Lalu nanti dibungkus di dalam koran, dirapiin, dimasukin ke tas hitam kresek. Dia bilang gitu kan, di hotel banyak kan ibu bisa minta, dia bilang gitu. Tapi saya tetap berdoa, saya bilang Tuhan ini orang pakai nama Tuhan, pakai oh ini pendeta sangat diurapi gitu kan. Dia bilang cuman pendeta ini yang bisa menghalalkan semua masalah itu karena dia dipakai dan diurapi Tuhan, dia bilang gitu. Terus singkat cerita saya dibawa pulang lagi, jadi di dekat hotel yang kita tinggal itu saya dibawa pulang lagi, saya diminta nomor telepon, saya kasih nomor pendeta Pak Togi waktu itu. Terus saya turun dari mobil itu, lalu bilang saya akan tunggu ibu di sini, bawa semua harta-harta yang ada supaya didoakan. Jadi ya singkat cerita Tuhan gak tahu ya, waktu masih di Amerika itu saya pengen pakai perhiasan yang dikasih Pak Salmon waktu kita menikah gitu. Tapi saya nggak tahu ya, setiap kali saya berdoa tuh saya nggak ketemu di mana perhiasan saya itu. Jadi nggak pernah membawa ke Indonesia. Tapi saya menyadari sekarang itu karena Tuhan itu memprotek saya. Coba bayangkan kalau waktu itu pagi itu saya pakai semua perhiasan, mungkin saya udah diculik di mana gitu ya. Tapi ya Tuhan itu baik, walaupun maksudnya orang itu pakai nama Tuhan, pakai iya itu canggih sekali, mobilnya bagus, saya dimasukin ke dalam mobil itu, mobilnya bagus, mereka pakai berlian semua, kaya pokoknya. Itu ya penipuan dengan pakai nama Tuhan. Lalu saya diturunkan dengan harapan saya balik lagi gitu untuk bawa semua yang mereka minta gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tetap memelihara saya. Ya, jadi Bapak Ibu, itu tidak semua orang yang menyebut Tuhan, memakai nama Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu minta maaf, walaupun di KTP banyak orang agamanya Kristen dan kita bangga dengan kekristenan di mana-mana, tapi belum tentu semua orang hatinya betul-betul benar, cinta Tuhan, hidup layak di hadapan Tuhan. Hidup itu harus berdampak. Lah kalau cerita tadi orang-orang memakai nama Tuhan, ada yang bilang pendeta juga dan lain-lain, tapi hidup mereka berdampak kepada hal-hal yang negatif. Itu penipuan. Saya mikir satu, untuk Bu Linda ini ke pasarnya pakai daster, tidak pakai perhiasan, tidak bawa apa-apa. Kalau dekat dia bisa diculik. Baru saya itu telepon minta uang tebusan sekian, wadah, sudah repot lagi tuh. Nah ini model penipuan yang canggih gitu ya di Jakarta. Mari Bapak Ibu, kita tak boleh jadi orang-orang Kristen yang hanya formalitas kehidupannya demikiannya. Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan yang berdampaknya. Ada dua dampak yang saya mau sampaikan singkat juga bagi kita, yang otomatis bisa terjadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan kita walaupun biasa-biasa, tetapi menjadi orang-orang luar biasa yang akan dipakai oleh Tuhan
bukan seperti yang tadi. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Dan inilah harapan Tuhan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dengan pencurahan Roh Kudus akan mengubah totalitas kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus pasal yang ke-12, Bapak Ibu. Kehidupan yang berdampak, yaitu kehidupan yang siap dipakai oleh Tuhan, dilengkapi dengan bermacam-macam karunia. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada macam-macam karunia yang bersumber dari satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan pencurahan Roh Kudus yaitu orang-orang percaya menerima karunia-karunia rohani, supaya kehidupan mereka bisa berdampak bagi banyak orang. Nah itu Bapak Ibu, mari kita mau terima rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau memberikan kita bermacam-macam karunia, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kemarin Pak Markus hadir ke Malang di acara wisuda. Senang, saya sengaja undang bahwa kehidupan saya yang memang Tuhan tetapkan melayani di sini sejak semula. Tetapi selain di sini, Tuhan juga memakai saya menjadi berkat di sekolah teologi. Ya, dan ya Pak Markus menyaksikan sendiri. Artinya setiap kita Tuhan bisa pakai kita sesuai dengan rencana Tuhan siapapun kita. Hanya sekarang pertanyaannya, siapkah hidup kita dipakai oleh Tuhan atau tidak? Secara pribadi tadi dikatakan bahwa kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, bukan barang kreditan lagi. Karena itu mari kita siap diri kita dipakai oleh Tuhan, siapa saja. Sampai pada hari ini Tuhan masih mencari, adakah pribadi-pribadi anak Tuhan yang siap diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Banyak orang sekarang hidup hanya untuk diri sendiri, ya, hanya untuk kesenangan diri sendiri, tapi tidak mau menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Ada begitu banyak orang Kristen ada di mana-mana, yang mengaku Tuhan ada di mana-mana, sampai menjual nama Tuhan dengan penipuan model seperti tadi juga. Tetapi saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan, jarang. Ada banyak orang hanya ingin mau diberkati oleh Tuhan, tapi mereka tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kehidupan dalam roh itu adalah kehidupan yang berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita bersyukur bahwa jemaat GKI Torsina memang jemaat yang kecil, tapi jemaat ini juga sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita melalui jemaat ini banyak orang juga sudah dibentuk di sini, calon-calon hamba Tuhan yang berpraktik di sini, mereka sudah dipakai oleh Tuhan.
bagi banyak orang juga, termasuk saya juga dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari sampai pada hari ini, saya pikir kalau Tuhan masih kasih kita waktu lebih kesempatan, mari kita mau tetap menyerahkan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, selagi masih ada kesempatan sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, kehidupan yang berdampak orang-orang biasa menjadi orang-orang luar biasa adalah orang-orang yang diubah karakter hidupnya menjadi seperti Yesus. Pekerjaan Roh Kudus itu memungkinkan. Galatia pasal yang kelima. Mari kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke 19. Tentang buah roh. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh. Itu hadir di dalam diri kita untuk melengkapi karakter hidup kita, membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang Kristen yang berdampak. Karena apa? Kita ada kasih Kristus maksudnya ya, untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita ada sukacita. Firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ada uang bersukacita, tidak ada uang juga tetap bersukacita. Dalam kelimpahan kita bersukacita, dalam kekurangan pun kita tetap bersukacita. Damai sejahtera. Kehidupan kita ada damai dan sejahtera, saudara. Itu sangat penting. Ada toko damai sejahtera untuk kami mencari, ada banyak. Saya lihat ada, pernah baca di mana saya lupa ya, panti pijat damai sejahtera. Wih, panti pijat damai sejahtera, itu dipijat ada damai sejahtera. Nah, saudara, ada toko damai sejahtera, tapi toko itu tidak menjual damai sejahtera, hanya namanya saja. Ada kesabaran. Kita sabar. Firman Tuhan bilang, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ada kemurahan, ada kebaikan hati, ada kesetiaan. Nah, kemarin Pak Markus bilang Pak Salmon itu orang yang sudah setia. Ya, mungkin itu salah satu buah yang saya hasilkan. Kesetiaan, ada kelemah lembutan, saudara-saudara. Ada penguasaan diri. Bagaimana hidup kita dibentuk dengan karakter yang lebih baik. Cari orang-orang memiliki sifat-sifat kehidupan rohani begini zaman sekarang susah, saudara-saudara. Tapi anak-anak Tuhan pasti bisa menghasilkan itu. Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk memungkinkan kita bisa sabar, amen? Bisa menguasai emosi, ya? Bisa tetap setia, bisa bersukacita, bisa ada damai sejahtera pada keadaan situasi kita lagi kacau balau. Ada banyak kesulitan kita hadapi, krisis di mana-mana. Tapi anak-anak Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Amin. Dan itu dimungkinkan kalau kita ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Orang-orang biasa sebenarnya, tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Karena memiliki karakter Kristus. Orang dikenal dari apanya Bapak Ibu? Dari buah-buah kehidupannya, dari perilaku, bukan aksesoris seperti tadi mobil mewah. Itu mobil mewah yang dipakai. Penampilan orang kaya itu, mereka pakai berlian dan macam-macam. Kok bisa jadi penipu? Saudara-saudara, dari buahnya kita tahu siapa orang.
anak-anak Tuhan tidak demikian. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memiliki kehidupan yang berdampak oleh karena status kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita untuk bisa tampil sedemikian rupa. Kalau tidak, kita hidup mengikuti apa? Kedagingan saja. Di Galatia tadi itu mengkontraskan kehidupan orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan orang yang masih belum percaya Tuhan, kehidupan orang yang belum dibaharui oleh Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang ke-19, buah daging telah nyata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, minum cap tikus itu mau mati, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita memang dulu belum percaya Yesus, hidup kita dalam hidup yang lama. Tapi setelah percaya Yesus, hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadilah orang Kristen yang berdampak. Jadilah orang percaya yang memiliki kualitas hidup sedemikian rupa. Dan kalau hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, percayalah, Roh Kudus bekerja memakai kita. Bahkan Tuhan juga melihat kehidupan yang demikian, kita siap diberkati oleh Tuhan. Saya pikir kenapa banyak orang jauh dari berkat Tuhan? Karena Tuhan melihat orang ini belum siap diberkati, ya, belum siap untuk bertanggungjawabkan kembali berkat-berkatnya. Bapak Ibu lihat kisah anak yang terhilang. Apa salahnya menurut saya? Dia punya hak minta warisan sama papanya, dan papanya kasih. Ternyata persoalannya bukan pada benda-benda itu, bukan pada harta kekayaan. Persoalannya pada karakter. Anaknya belum siap untuk dipercayakan semua, tapi dia paksa dan akhirnya hancur kehidupan. Saudara siap diberkati Tuhan, tetapi kalau karakter hidup kita belum siap, berkat Tuhan akan hancur. Kita hancurkan semua kepercayaan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan mau memberkati kita hari ini juga. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau supaya hidup kita berdampak, diberkati kehadiran Roh Kudus, menghasilkan karunia-karunia roh dan kualitas hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita katakan, "Ku mau seperti Yesus."